kita perhatiin loh, yang manusia silver yang pakaian badut tuh itu berkarya, seniman, berkreativitas apa pengemis? Kalau menurut aku nah, ngajak mabuk tadi. Kaget dulu bang, aku mikir bang, gitu. Kaget orang tuaku apa orang apa nengok aku ngajak ngemabuk, aku ralat dulu lah. Ya ralat dulu lah. Air putih. Iya. Air putih. Mungkin mabuk dalam artian lain. Iya. Bukan mabuk minuman atau mabuk yang lain. Mabuk yang positif mungkin. Mabuk nyari uang. Tadi kan aku kan ke Apoda, mabuk tuh lagi kita bahas lagi. Itu tuh kenakalan dulu sih sebenarnya. Tadi aku baru dari rumah kan ke sini kan. Di Palmerah sudah banyak Jambi yang kayak apa ya, kayak yang manusia-manusia silver itu yang di chat itu. Oh tahu aku bang. Oh yang badan lo dicat sampai Iya, sampai kaki ya. Iya. Itu tujuannya menurut kalian tuh apa sih? Iya. Susah pula aku nak ngomong. Mungkin bang awalnya tuh mungkin seorang seniman. Karena di zaman pandemi ini seniman sudah mungkin penghasilan sudah turun, mungkin dia larinya ke senimannya ke jalanan. Itu sebelum pandemi sudah ada sih kok. Sebelum. Tapi nggak ada spiral ini bang. Iya. Itu pandemi ini udah 2 tahun, hampir jalan 3 tahun. Apa aku kurang keluar rumah yo gitu nah yo? Tidak, kau kan jalan kan dari Ya ngerti sih di Simpang Puskes ada juga bang. Nah, kalau nggak salah. Samu sih kok lagi yang yo apa yang pakai baju Badut. Oh, kayak badut-badut kalau kita punya adik ulang tahun tuh diundang gitu ya. Terus bawa anak-anak kecil tuh. Iya. Itu kok rame nih ya di Jambi dulu kan. Jambi kan nggak pernah ada sih gitu. Mungkin tren tuh di kota Jambi. Tren itu kayaknya dari ibu kota kayaknya. Ngemis itu tren mah. Aku udah berani ngomong. Jadi menurut kalian tuh memang manusia tuh terlahir bodoh? Kaget dulu bang. Ada yang terakhir bodoh ya? Kaget dulu bang. Kita beda statement dulu ya. Oke. Kalau orang-orang yang manusia silver itu sama yang badut tuh bukan berarti bodoh. Memang kan bukan bodoh. Bukan titik beratnya udah ada ke situ. Tidak. Cuman terakhir bodoh, makanya aku nanya lagi bang. Terakhir bodohnya dalam artian apa dulu? Ya tidak ada kreativitas, maksudnya cuman ya gini gitu gini. Sebut kalau terakhir bodoh tuh tidak lah bang. Kalau semua orang dilahirkan sama. Ya sama. Kalau misalnya maaf kata ada yang difabel mungkin apa kan? Itu di luar itu. Itu di luar itu. Jadi itu luar itu go, di luar itu. Kalau untuk lahir pas lahir ya sama-sama, bukan bodoh bukan pintar sih kan bang. Ibarat baru lahir kan kertas kosong kan? Iya. Terus ingat lagu. Terus tinggal ditulis mau macam mana gitu kan bang, tergantung mungkin cara salah pula lagi ke parenting lagi kaki ngomongnya. Kalau aku sih pendapat aku beda bang. Kalau pendapat aku sih itu pilihan dia bang. Bener. Pilihan dia di saat dia terlahir itu kan kita semua sama bang. Di saat dia sudah udah melihat dunia lah, udah tahu nih kayak mana cara nyari duit lah nih kan. Itu nyari duit itu pilihan dia mau kayak situ. Berarti pilihan dia yang salah bang. Bukan dia terlahir bodoh tapi pilihan dia yang salah. Karena dia punya kemampuan bang, fisik dia ibaratnya dibilang kan lengkap. Ya kan? Kayak dulu kita perhatiin loh, yang manusia silver yang pakaian badut tuh itu berkarya, seniman, berkreativitas apa pengemis? Kalau menurut aku bukan berkarya itu. Kalau berkarya karyanya apa bang? Pengemis. Iya, mohon maaf, itu memang pengemis. Ya, kita bahas dulu, karyanya apa bang? Karyanya jadi manusia silver. Itu bukan karya kok. Karya ya. Dulu aku mikir mereka adalah kayak pantomim gitu, kayak pantomim. Kayak orang-orang dari ini ya, dari teater. Ya, kayak pantomim. Biasa kan kalau dulu kan anak-anak teater, anak-anak kuliahan sih yang kayak itu kan bikin ini kan. Tapi kalau sekarang betul sih banget abang, lebih pengemis sih. Tapi tadi kau kontra. Oh iya, aku harus kontra. Aku baru ingat bang. Iya bang, enggak bang. Mungkin
Susah sih bang, aku ngeri aku bang bahasnya sih gitu. Tapi kan memang kaget bang, abang bayangin lah aku kayak ngomong basing-basing ada asosiasi manusia silver gitu kan bang, datangin. Om Deddy dulu, si Om Deddy Kobuser ya, di somasi gara-gara yang dibilang apa nyebut orang gila, sekarang harus ODGJ. Jadi kan sekarang kan ketersinggungan orang Indonesia ini kayak mana ya, levelnya tuh sudah kok cepat panas sih, gampang panas gitu nah. Gampang panas gitu, bensin apa gitu. Ini kan kita bahas di Kota Jambi. Kota Jambi kan dulu kan ya nggak ada ya yang pengemis gitu tuh, ada walaupun ada tapi cuma cikok duo gitu. Tapi kok sekarang makin marak di tiap lampu merah ada ya. Bahkan di lampu merah pun ada. Cara ngemisnya juga nggak ada ini sih bang, kalau dulu kan bang. Kalau aku ingat aku dulu bang ya, yang ngemis itu abang pernah nggak ke Matahari dulu waktu masih buka? Ke Matahari departemen store. Bener kan. Kalaupun yang pengemis itu kan nenek-nenek yang sudah tua yang ada di sih, tangguh-tangguh bener tua. kan, gitu nah ya, kan. Itu dulu ada. Rata-rata yang kayak gitu sih kalau. Tapi kan di lampu merah kan nggak ada kan? Nggak ada sih, biasa pengamen. Pengamen kalau menurut aku, Ben itu karya. Nah, kalau itu aku agak setuju bang, karena dia berkarya itu melalui suara. Mereka ada effort, ada usaha kok untuk menghibur. Dia pasti latihan dulu belum? Tapi ujung-ujungnya pengemis juga kan? Tidak kok. Enggak ya? Dia latihan dulu, punya gitar dulu. Oh benar. Walaupun Bermodal berarti ya. Walaupun dia minjam, tapi dia ada usaha. Ya, itu kan ada usaha juga bang. Apa? Dia beli cat pilok mungkin kan, dipilok ke badannya jadi silver, kan ada usaha juga. Tapi apa yang bisa dinikmati sama orang? Nengok gini. Apa yang bisa dinikmati? Ada joget-joget sih Dan. Kadang di lampu merah tiba-tiba bawa ember langsung minta sih. Oh, itu mungkin seksi jogetnya udah lewat nih sesinya. Aku sering sih ya lihat kalau di lampu merah ini pakai baru dah. Enggak, yang manusia silver contoh kecilnya kayak di Simpang 4 Lang Banjar. Sama Simpang Sipit sebelum Liberty itu kan. Itu kan pakai audio tuh, musik kan. Dia joget-joget dulu. Baru sodornya ke mobil, motor tuh minta. Kau udah nanya ke Ben sama Bang. Nah, apa gitu nah. Sakit kulit Bang ya gitu. Udah sih Bang. Udah. Kalau balik kan gitu kan mau ngasih pilihan iya itu pilihan lagi. Balik ke pilihan aku tuh ngantepan selain tadi tuh bang. Guys kayak inisiatif Den ini gitu guys. sudah ya lewat terus kan Den. Lanjut Abang. Menurut aku sih itu tuh apa ya, ya semoga sih obrolan kita ini didengar sama pemerintah Kota Jambi ya. Bang, kalau sekarang tuh yang kayak misalnya kan kalau dulu kan pernah ngikut lah namanya skenan gitulah. Ya skenan musik, atribut apa? Aku tidak mau ngomong sih atribut yang gini apa. Gini tuh apa? Main musik punk lah. Oke. Kalau dulu kan perasaan aku Satpol PP itu kena kejar terus aku bang. Nah, nih kalau sekarang pun ada ya perasaan aku ya. Kena kejar kayak mana? Ya pembersihan lah, apalah penertiban masih ada gua. Masih ada lah, karena kau bukan anak punk lagi kok. Tidak, maksud aku kayak yang kayak yang badut itu kan, yang silver itu tuh pernah itu maksud ya itu maksud aku gitu nah kan. Harusnya sih adil ya, maksudnya itu kan ya kalau sebenarnya mau tata kota yang baik dan benar ya harusnya hal kayak itu tuh udah ada. Harusnya udah ada kan? Ya, kota yang bersih dan kota yang rapi itu sebenarnya sih kayak pengemis itu tuh udah ada sih seharusnya. Ya, kenapa sih yang ditertibkan tuh kayak anak pang gitu nah. Anak pang memang rusuh kok. Mungkin dalam artian tuh aduan dari masyarakat juga. Kayak dulu bang, lebih banyak kalau yang rusuh tuh bukan membela bang ya. Terserah sih orang mau ngejak apa tidak, yang mau mengapain apa tidak. Karena pang kan punya dunia sendiri, kami memiliki dunia kami sendiri. Kebanyakan sih apa moto anak pang tuh? DIY. Motonya mana nih? Maksudnya freedom ya, kebebasan ya? Kayak kebebasan buat diri sendiri bang, tanpa merugikan orang lain gitu kan bang. Kebanyakan sih bukan anak pang yang gitu bang, lebih ke anjal. Anjal apa bang? Anak jalanan. Lah. Yang kadang gini. Anak pang itu kan anak jalanan. Beda. Cuma kan dia beda. Anak jalanan ya namanya pang. Kalau misal ketemu kan sama beda satu tongkrongan ya bang. Sama satu tongkrongan, tapi kan beda. Misal kayak ini lah Den. Ini bisa jadi kan gini, ini ada oknum nih, anak jalanan nih, bikin rusuh di mana-mana segala macam, tapi dandanannya seperti anak pang gitu nah. Ujung-ujungnya kan anak pang. Karena image kayak itu. Iya, image anak pang tuh kan ya yang di jalanan, yang rusuh, yang aku mau lagi bang ya. Kenapa sih ketika aku mau hack,
ketika aku pakai celana koyak-koyak, aku tidak melakukan apa-apa gitu nah. Kenapa mata orang tuh kok miris lihat aku ya? Oh, itu balik lagi ke persepsi sih. Kan aku tidak mengganggu. Dari segi penampilan abang mungkin bang. Lah, misal gini Ben ya. Kalau polusi suara ada ya? Ya. Polusi suara. Polusi mata emang ada ya? Polusi. Oh ya, polusi mata emang ada ya? Adalah. Aku nengok anak-anak pang yang bergelombang jalan, duduk, tak jelas-jelas itu menurut aku polusi mata. Kok abang kayak gitu sih? Ya karena menurut aku itu apa ya, mereka punya orang tua. Mereka punya orang tua, punya keluarga. Kalau seandainya tidak punya keluarga macam mana? Enggak, untuk apa ada dinas sosial enggak? Tapi Iya, sih bener juga anak sih. pang dulu sama sekarang sih beda bang. Dulu aku zaman sekolah ya, anak pang tuh memang yang pengen bebas, ya ekonomi dia di atas. Nah, Banyakan sih ya sih. Iya dulu kan, Bener tapi sih. semakin berkembang zaman semakin sekarang nih ya orang bukan masalah anak pang tapi ngikut bang. nah. Ya, aku pernah bang. Ngikut gitu nah. Jadi nongkrong di Golden nih kan. Ada pipi datang. Golden Palace. Iya kan. GP. Oke. Bukan di Golden pasar. Yang Golden kayak TK Yo. gitu loh. Oh, TK Gitu Golden. kan. Dulu kan sering ngumpul di situ Oh, kan. iya, iya. Lapangan. Nggak lagi ngetribut lah, pakai atribut pang lah gitu kan. Aku kan kerja di Tribun bang. Ya. Terus aku kan di ini nih dikejar dapat lah gitu, masuk mobil monyet kan bang, gitu kan. Mobilnya itu apa? Mobil yang pakai kerangkeng itu. nah, Oke, mobil itulah bang, gitu lah bang. Terus aku kan nanya nih, Pak, kok aku ditangkap Pak? Aku lupa sih siapa namanya. Jawabannya tuh apa ya? Kamu tuh meresahkan warga gini segala macam. Hah? Dia bilang. Terus aku baru ngomong apa kan bawa tas dulu kena sering kan bang. Aku keluarin baju Tribun bang. Aku pakai. Pak, aku nih kerja di Tribun. Oh iya mas, turun lah. Gitu nah. Kok kayak gitu sih bang? Kok ditangkap? Ditangkap aku bang. Nah, berarti ada polusi mata bang. Iya. Dari segi penampilan abang sudah mencurigakan. Dia kan bukan berarti orang yang bertato itu akan melakukan kriminalitas. Tidak, itu beda gitu, lagi, nah, tidak. Bang. Kawan aku ada bertato full, tapi perilaku tidak seperti Aku itu. mau nanya dulu kak bang, ketika aku pakai atribut kayak gitu, gitu kan, yang di pikiran istilahnya abang orang awam lah, yang di pikiran abang tuh apa sih? Jelek abang. Jelek pasti. Image sudah itu. Nah tapi kan abang nggak kenal sama ini. Benar. Itulah kenapa ketika kau sudah misalnya gini, kau sudah penampilan gitu, ya janganlah melakukan hal yang nyeleneh gitu nah. Nyeleneh, yang abang lihat apa nih? Ya nyeleneh itu memang dia memang sengaja dia mabuk, sengaja dia megang botol minum segala macam untuk mancing perhatian orang yang kayak tadi kita bilang mau teriak eksis segala macam. Ya orang kan semakin ngecap, oh ini nakal nih anak, ini bahaya nih anak gitu. Ngerti aku bang, ngerti. Dan memang anak pang kan secara image kan memang rusak, ngerusuh. Anak pang ya, bukan musik pang ya, anak pang yang di jalan itu ya. Ini kita disclaimer dulu nih. Anak pang yang kami maksud adalah anak pang yang di jalanan, yang mengaku dirinya pang tapi di jalanan gitu. Karena kan pang itu kan cara aslinya kan bukan itu. Pang itu kan dalam bentuk pemberontakan akan sebuah sistem. Bener sih. Akan sebuah sistem, bukan perilakunya yang kotor, tidak mandi. Udah ada gitu juga sih bang, aku udah setuju juga sih. Sama di masyarakat gitu kok. Yang satu bungkus nasi diludahin sama-sama dimakan. Iya, aku udah ada kayak gitu. Itu anak pang yang di masyarakat. Oh, aku baru tahu sih bang. Nah itu. Kalau anak pang yang kenal dulu bang zaman sekolah bang. Kenal dulu kan. Tempat nongkrong ini orang-orang yang berduit semua pakai mobil, memang dandanan dia seperti kayak gitu, cuma bersih, wangi tetap, cuma dandanan dia fashion dia lah. Iya. Tarik ke fashion dia memang kayak gitu. Cuman dalam berarti aku belain dulu nih ke yang manusia silver tadi tuh. Kalau anak pang kan ngamen nih berkelompok, paling untuk nongkrong tadi, gitu kan, untuk habisin hari itu segala macam. Kalau lihat nih band yang manusia silver tuh itu cuman untuk nyari duit jajan. Ataukah memang kehidupannya di situ? Mungkin bisa dibilang sih hidupnya di situ gitu bang. Kalau untuk duit jajan untuk makan sih, itu bang. Ya, untuk kehidupan jatuhnya kan bang. Kalau untuk cuma duit jajan berapa sih banyak jajan aku dia? ngerti. Berarti omongan abang tadi tuh yang masalah kita tuh terlahir bodoh atau tidak tuh
Iya, kenapa harus kayak gitu sih? Kenapa kan? dia Ada yang lebih memilih seperti itu? Sementara banyak orang cacat, ini mohon maaf dulu, banyak orang yang terlahir tidak sempurna, kok bisa punya karya gitu. Nah, contoh kayak komika itu ya, yang buta itu, siapa namanya aku lupa, bisa jadi seorang komika, bisa menggunakan akal pikirannya untuk punya karya, dan orang apresiasi. Dari apresiasi itu ya itu timbullah uang nanti untuk penghidupan dia. Kenapa? Aku ngerti, Bang. Kenapa manusia silver sama ya ini sama badutan yang itu tuh kenapa apa ya, kayak mereka kerja di mano atau jadi di mano gitu untuk ngasih karya, karena mereka nganggap itu zona nyaman. Nah itu padahal itu zona terpuruk, terlalu nyaman di tangan bawah kan, minta itu kan. Karena mungkin kalau yang sepengalaman aku, Bang, aku pernah titik rendah. Bedanya mungkin, Bang, ketika aku jatuh, aku udah mau hidup kayak gini, aku harus berubah. Aku udah mungkin nyaman seperti ini gitu. Mungkin menurut mereka, ya aku nak ngelakuin apa lagi ya, cuma bisa kayak gini. Makanya orang banyak salah tuh, Bang. Nggak mau kita tuh harus keluar dari zona nyaman gitu nah, atau ya zona nyaman yang macam mana dulu gitu nah. Itu mungkin lebih tepatnya sih malas sih, Bang. Nah, kuncinya malas emang. Malas. Itu kena nih. Makanya aku bilang tidak ada manusia yang terakhir bodoh sebenarnya. Tidak ada, Bang. Tuhan ngasih akal pikiran tuh untuk orang mikir, aku nih kan mode survival kita itu kan ada sebenarnya. Oh benar, mode survival, benar. Ya kan, mode survival kita itu kan ada. Benar. Kita pasti bakal bisa melakukan hal-hal yang bisa buat kita bertahan hidup kan. Iya. Benar. Contoh kayak kita mungkin haus, kita masuk hutan, cari pohon kelapa. Dan juga udah harus hutan sih, Bang. Aku kalau misalnya jalan ya, aku kemana lah, Bang? Aku ke masjid. Nah dong. Ini banyak keran. Itu pasti malas, Bang, karena dia kalau kita dalam arti kalau tidak nyari kerja kan dia harus butuh tenaga. Mungkin kalau dengan itu ya cuman duduk beratnya dalam artinya nih kayak manusia yang pakai baju kostum boneka tuh juga panas nyoba ya. Bang, kalau meminta-minta tuh dalam agama tuh dosa apa tidak ya? Kalau di Kristen aku tidak mau menjawab lebih sih. Tapi kalau menurut pemahamanku di Kristen ya, di Kristen minta itu tuh apa ya, bukan untuk level manusia sih. Ruwet otak ruwet. Bukan ruwet. Karena apa ya? Dia jaga sikap, bukan jaga sikap. Tidak ada manusia terlalu minta sebenarnya. Ya, benar. Tapi kalau dia memilih minta itu tuh karena pilihan dia. Benar. Karena pilihan dia. Bukan kewajiban kan? Bukan masalah kewajiban sama hak, tapi ketika dia minta itu tuh dia yang milih minta. Dia yang milih. Tuhan tidak pernah ngasih akal sama pikiran untuk jadikan manusia sebagai seorang yang minta. Kalau dia ngelakuinnya, Bang, terpaksa, Bang? Terpaksa dalam hal apa dulu, Bang? Kayak gini kan tadi sebelum kita rekam nih kan, Bang, ada omongan gini dak sih. Katanya ada mafianya dak. Iya. Ya karena dia milih kan untuk bergabung sama mafia itu kan. Berkelompok lah ya. Ada nih. Emang ada nih? Ada, Bang. Jadi setiap yang dia dapat tuh udah dapat dari semua dia ada dibagi. Harus di setoran lagi. Dulu. Itu ada kepalanya. Kenapa enggak ada apa ya? Indie. Ada yang indie. Ada yang indie. Berarti sudah sama kayak Jakarta, Bang, ya, kayak ini. Makanya Jambi seharusnya tidak kayak gini sih menurut aku ya. Perasaan aku, Bang, ya nyari duit tidak ada sulitnya lah mungkin kalau di kota sendiri gitu kan, Bang. Kalau nyari duit dibilang tidak sulit, pasti sulit. Tapi kalau mau usaha, aku yakin sih bisa. Masih banyak jalan lah. Masih banyak jalan gitu kan. Entah kerja sama orang, kalaupun dia umur sudah tua segala macam, bisa jadi ngelamar jadi penjaga toko atau ngasuh anak orang atau apa. Terus kalau misalnya ada orang tuh abang ngomong kayak itu, pasti orang tuh ngomong kayak ini. Ngomong mudah, Bang, menjalaninya susah gitu nah. Tidak, aku sudah pernah seperti itu. Aku pernah mulung. Oh iya. Aku pernah mulung. Sama. Aku pernah mulung. Karena aku tidak mau gini ya. Iya. Aku tidak mau gini. Ngerti.
Itu di aku ini buat mungkin buat kawan-kawan yang nonton di episode sebelumnya, kami ada bahas tentang masa kecil, permainan masa kecil. Nah, salah satunya mungkin ada nyinggung-nyinggung soal dulu kayak mana jajanan, terus bahas ke mulung lah gitu kan. Aku pernah mulung di waktu SD sampai SMP. Dan aku SMP juga, Bang? iya. Wah. Nah, itu gua karena aku tidak mau gini gitu nah. Ya, ngerti. Aku bisa memilih anak kecil, aku dan cuma camping di lampu merah. Bisa baik kan? Bisa, Baik. baik. Bisa baik. Tapi aku biarlah aku malu gitu nah. Tapi dulu tidak ada malu sih. Ambil karung, balik sekolah, jalan mulut kayak gini, plastiknya kan dulu kan lumayan nih harganya nih. Kaleng Sprite tuh, nah. Kaleng Sprite, terus botol-botol gitu, botol-botol limun, Kaleng Sprite Saparilla. dimasukin batu biar berat. Nah, itu masih ketahuan. Itu ketahuan. Itu masih ketahuan lah, masih ketahuan. Nah, karena aku milih, aku tidak mau minta gitu nah. Berarti pilihannya, Bang, yang Balik ke pilihan kita. Kalau menurut aku, entah itu aku sebagai seorang Kristen, kalian sebagai Muslim, atau Robin mungkin sebagai Buddha, tidak ada manusia diciptakan untuk minta-minta. Berarti statement kayak gini bener, Bang, ya? Tuhan tuh tidak akan menjadikan orang, misalnya nih, gitu nah ya, kata nih ada cewek jadi pelacur nih, gitu nah. Tidak. Tapi Tuhan ngasih jalan kan? Ngasih jalan. 2 jalan lah, gitu nah kan? Ini sekali lagi disclaimer, kita tidak ingin menghakimin pemulung, pelacur, ataupun yang minta-minta jalan. Oke. Ya, lebih ke pemahaman deh sih, gitu nah. Tidak, bro. Berarti Tuhan tuh ngasih 2 jalan, ya mana yang kau pilih, itu yang nentuin hidup kau gitu. 2 jalan. Gini, kalau di Kristen, kita ini adalah cerminan Tuhan. Ngerti aku itu tahu. Nah, jadi ketika kau berbuat sesuatu, jika kalian berbuat sesuatu, itu hal yang kalian perbuat itu mencerminkan siapa Tuhan kalian. Nah, kita siapa Tuhan kalian? Ngerti. Siapa yang menciptakan kalian? Ngerti sih, Bang, ngerti sih. Nah, kalau kita kayak kita tadi bahas kayak kau pernah mabuk, Benny pernah mabuk, aku juga pernah mabuk, segala macam. Ya berarti kita mencoreng sadar langsung kita mencoreng Tuhan kita kan. Ngerti ya. Nah, jadi menurut aku kalau kita minta artinya apa ya? Aku bilangnya minta terus di lampu merah segala macam, merusuh, ngerampok segala macam. Kita kayak apa ya? Kayak mikir kita kayak tidak percaya bahwa Tuhan kita tuh ngasih makan, enggak sih? Ya, bener juga. Iya, Beda bener sih, Bang. Kita sekali lagi tidak apa ya? Iya, tapi kadang enggak gini, Bang, kalau untuk aku sih kadang pikir kayak itu kan, cacing dalam tanah bedi kayak. Nah, lah burung di udara dikasih makan. Kenapa kita harus minta? Ya karena enggak punya apa-apa. Bukan. Karena nyari duit. Justru karena yang kalian tengok lah, yang manusia badutan itu, manusia silver itu. Kalau aku sih, Bang, nanti memang lengkap badannya. Kalau manusia badutan sih aku tidak masalah, Bang, ya, manusia silver. Tapi kalau bisa jangan bawa anak-anak lah. Enggak. Kalau bisa sih, gitu kan, Bang. Mungkin sistemnya itu untuk penarik, Bang. Nah, itulah kuncinya. Kau tengok yang badutan pasti orang tuanya atau orang dewasa. Yang minta anaknya, Nih ya, anak-anak kecil itu yang bawa ember-ember kecil itu. Oh iya, bener juga sih. Itu namanya eksploitasi anak, bro. Eksploitasi kan? Ya iyalah. Kalau misalnya ada Satpol PP datang tuh, Bang, ditangkap enggak ya? Harus ditangkap. Perasaan aku tapi tidak ngerti. Karena kita mungkin tidak nampak. Contoh, waktu kita masih kerja di Tribun, lihat dah, yang jual koran ambil cuma beberapa eksemplar. Anaknya yang jualan, tapi duitnya lebih banyak daripada koran itu. Indut pernah ngomong tuh, itu tuh eksploitasi anak apa tidak? Eksploitasi. Wih, ini kita bawa. Tidak apa-apa. Dan belum tentu, Bang, itu anak dia, Bang. Rata-rata itu anak dia. Sebagian mungkin belum tentu anak dia. Tapi kan tetap anak kan eksploitasi, tak? Iya. Aku Nah, selama 8 tahun yang merasakan langsung. Aku nanya, Bang, itu. Nah, Ini Abang yang bagian dari
apa ya namanya? Aku yang melihat langsung kejadian itu. Dan abang bagian dari sini nih, gitu Iya. kan? Aku yang langsung berkomunikasi sama orang-orang tersebut, orang-orang yang aku bilang seperti ini. Bang, aku mau nanya bang, waktu itu orang-orang kantor kita ada pemikiran kayak gitu tak? Nah, itu no comment lah, tidak tahu. Tapi maksud aku apa nutup mata be, ya sudah lah, yang penting koran terjual. Ya, gitu. secara bisnis mungkin selagi orang tuh masih mau ngambil koran, selagi orang tuh mau menjual koran itu ya no problem. Tapi aku lihat dari sisi itu ya, dari sisi ngapa harus anak-anak sih dibawa ke jalanan gitu loh. Daya tarik tadi kata abang ya. Enggak. Aku selalu nongkrong di simpang lampu merah dulu. Mantau para penjual-penjual koran. Abang-abang atau ayu-ayu yang jual. Aku sangat respect sama usaha mereka, perjuangan mereka. Ada yang dari jual koran sampai punya tanah sekarang, saya punya rumah dewek, merantau dari Palembang, anak istri di sini bawa koran di lampu merah, jual di SPBU, punya rumah dewek. Tapi aku sangat apa ya, sangat miris nengok yang dia bawa anak kecil digendong, dia sambil bawa koran, jual koran. Itu sudah pernah aku ngomongin dulu. Berarti itu bang, orang tuanya itu berarti sudah pasrah tuh dengan kehidupan dia dengan mengajarkan anaknya seperti itu. Itu tidak. Kalau menurut aku tuh tidak. Itu eksploitasi anak. Itu mental anak kena gak bang ya? Pasti kena. Berarti ya dengan tidak sengaja mengajarkan anaknya bakal ngikuti jejak dia. Nah, iyalah, karena kan ibaratnya anak apa yang orang tua yang lakukan dia ditiru. bakal ditiru. Anak kan niru. Berarti dia sudah menyerah dengan kehidupan dia orang tuanya itu. Berarti bang, tidak ada semangat untuk merubah. Oh, berarti aku besok udah jadilah punya anak 11 bang ya? Aku memikirkan itu bang punya anak 11. Jadi ada yang nyuci screen. No, tidak. Berarti aku eksploitasi anak ya. Banyak anak banyak rezeki itu kalau menurut aku sih tidak pas sekarang sih. Karena apa? Karena ketika kita punya anak banyak, tapi kita tidak mampu untuk ya memang Tuhan yang menjamin masa depan. Tapi ketika kita bilang, oh nih kan aku yang biayai anak, iya. Tapi ketika kau tidak mampu, kau maksakan punya anak banyak, masa depan anak itu kan bakal apa kan? Oh iya, kasihan. Kasihan kan? Memang yang melindungi, memang yang menjago sih Tuhan. Tapi kan melalui kita, dititipkan ke kita. Iya juga, benar juga. Kita. Nah, jadi kesimpulannya apa ya hari ini? Ya udah sih bang, dia ngajak mabuk. Jadi bawa pengaruh guru. Kesimpulannya sih hidup sih kalau bisa sih jangan sampai apa ya kayak anak pang tadi kayak Anjal lah. Kayak Anjal tadi itu jangan sampai rugikan orang lain sih. Rugikan orang lain. Kalaupun memang mau nyari nafkah, cobalah lakukan hal yang berguna gitu. Kan banyak nih sekarang pemerintah ngasih sarana dan prasarana kayak pelatihan segala macam. Cobalah daftar gitu kan, berusaha. Itu sih intinya ya. Jadi kita sampai jumpa di Kompas berikutnya dengan topik pembahasan yang lebih beda. Boleh nanti di komen di bawah mau topik apa, coba kita bahas. Topiknya itu bang, gitu bang. Yang tidak punya jalan gitu kan, mau ikut ke pemerintah gitu kan bang. Nah. Pemerintahnya cuman makanya malah terjadi kayak gitu bang. Jangan menyerah dengan keadaan. Tuh, itu yang aku bahas tadi.